Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ya, perkenalkan saya Yahya. Kalau misalkan agak tersendat atau suaranya hilang-hilang, tolong kasih tahu aja. Ini saya pakai paket data ya, mungkin takutnya nggak stabil. Ya, di sini saya ya bantu melengkapi kali ya. Pembicara utamanya Mas Ian tadi, terus saya ya mungkin melengkapi dari sisi ya pengalamannya aja lah gitu. Jadi saya mau sharing pengalaman nih. Mungkin nggak sih untuk menjadi freelance sebagai karir gitu. Mungkin untuk awalan nih ada hanya saya akan sharing 4 hal ini aja paling ya. Jadi ya pertama nanti perkenalan, kemudian nanti berbagi pengalaman saya sebagai freelance sejak mahasiswa, kemudian insight yang atau hikmah kali ya, hikmah yang saya dapat ketika menjadi freelance selama ini gitu kan. Dan juga nanti insya Allah di akhir akan saya share tentang rekomendasi langkah demi langkahnya nih gimana untuk memulai karir sebagai freelancer gitu. Nah, oke, ya perkenalan lagi, saya Yahya Muhammad, saya full stack web developer sejak tahun 2013 ya, sejak lulus kuliah langsung kerja sebagai full stack web developer full time gitu. Nah, terus freelance-nya ini sebagai side hustle aja, jadi sebagai sampingan aja, dan itu dimulai sejak mahasiswa gitu. Kemudian kalau sekarang kegiatannya sebagai CEO Skydo Academy, ya, tempat belajar para programmer pemula nih agar bisa naik level gitu. Ini kontak saya, kalau misalkan ada yang mau kontak silahkan. Saya cukup aktif di Twitter dan Instagram. Kalau di Instagram mungkin masih sedikit sih ya postnya, cuma saya lebih seringnya ngisi di Instagramnya Skydo Academy gitu ya. Oke, ini mungkin tentang saya. Nah, saya mau sharing pengalaman tentang menjadi freelance selama ini. Ini mohon maaf kalau misalkan slide-nya minimalis ya, karena bingung juga apa yang mau dimasukin. Ini kalau kenapa semakin tua gitu ya, semakin pengen yang simpel-simpel aja gitu, nggak ada yang fancy-fancy gitu. Jadi pertama terkait motivasi. Jadi kenapa saya sejak mahasiswa itu punya keinginan gitu untuk mencari menjadi freelance itu ya utamanya karena memang mencari tambahan pemasukan gitu kan. Karena pas mahasiswa saya punya mimpi sudah tidak lagi mendapat uang saku dari orang tua gitu. Jadi awalnya masih dapat gitu kan, terus saya punya tekad di tahun terakhir saya udah nggak terima lagi, nggak perlu dapat uang saku dari orang tua gitu. Dan alhamdulillah itu tercapai gitu kan dengan freelance. Gitu. Nah, itu motivasi paling awal sih emang dan seterusnya juga gitu. Ketika sudah berkeluarga pun ya motivasinya untuk cari tambahan pemasukan karena memang ada kebutuhan untuk itu gitu kan. Nah, tapi di luar itu ya saya cukup enjoy juga dengan freelance karena saya bisa belajar hal-hal yang baru di luar pekerjaan sehari-hari saya gitu. Jadi kalau misalkan sehari-hari itu biasanya cenderung monoton ya. Misalkan ngerjain proyek menggunakan Laravel misalkan. Nah, itu biasanya ya udah tiap hari megangnya hal yang sama lah gitu kurang lebih. Nah, dengan freelance ini saya punya kesempatan untuk mendapat apa ya? Kerjaan dengan platform yang baru, tantangan yang baru, challenge yang baru gitu. Jadi saya belajar banyak hal di luar kerjaan saya sehari-hari gitu. Dan itu cukup menyenangkan. Itu sih motivasi yang paling apa ya, yang mendasari kenapa saya menjadi freelance selama ini gitu. Nah, tapi ya karena motivasinya itu jadinya saya nggak konsisten sih. Maksudnya saya nggak terus-terusan menjadi freelance. Jadi emang kadang kalau memang butuh tambahan pemasukan aja gitu. Jadi kalau misalkan merasa cukup,
ya udah nggak ngambil freelance gitu. Ya kecuali kalau misalkan emang ada yang nawarin, kemudian kerjaannya menarik, saya belum pernah coba, nah itu bisa juga saya ambil gitu kan, karena bukan karena tambahan pemasukannya, tapi lebih ke arah belajar hal barunya itu gitu. Jadi emang dua motivasi ini yang ngedrive saya untuk jadi freelance gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada dua alasan itu ya saya nggak ngambil freelance dulu gitu. Jadi mungkin beda sama Mas Ian yang emang dia udah mungkin langganan kali istilahnya untuk freelance. Kalau saya ya sesukanya aja gitu. Kalau memang ada kebutuhan. Nah, eh, dari sejak mahasiswa jenis pekerjaan yang pernah saya dapetin gitu ya. Karena saya background-nya IT, ini ya semua tentang eh, software development gitu. Dan lebih banyak emang tentang web development kalau yang saya kerjakan. Cuma at least ada 4 jenis pekerjaan nih yang bisa teman-teman nanti mungkin temui gitu. Yang pertama itu bug fix. Nah, kalau bug fix ini artinya sistemnya sudah ada atau mungkin websitenya sudah ada, tapi ada error, ada bug dan kliennya pengen bug itu diselesaikan. Itu simple lah gitu kan, straightforward gitu. Kemudian ada yang dia tambah atau upgrade fitur. Kalau ini sama, sistemnya sudah ada, dia pengen nambah fitur baru atau upgrade fitur, misalkan versi library-nya di-upgrade jadi ke versi yang terakhir kayak gitu. Nah, ada yang ketiga adalah project. Nah, project ini baru benar-benar yang full system biasanya. Jadi ngerjain dari awal. Jadi emang uh, ya bahasanya proyekan gitu kan. Klien butuh bikin misalkan company profile ya berarti uh, website emang belum ada, terus pengen dibikin jadi ada gitu. Itu mungkin yang tadi yang sudah cukup dijelasin panjang lebar ya sama Mas Ian ya, kayak gitu. Nah, terus yang terakhir nih cukup unik juga yaitu setup server gitu. Jadi akhir-akhir ini memang apa ya cukup populer yang istilahnya DevOps ya. Nah, itu kerjaannya biasanya setup server gitu dan itu ada juga kebutuhan tentang server, tentang dunia perserveran lah, kontainer gitu kan. Jadi 4 tipe atau jenis pekerjaan ini yang nantinya bisa teman-teman temui gitu kalau misalkan mau jadi freelance di dunia software engineering atau software development kayak gitu. Nah, kemudian teknologi stack-nya nih yang pernah saya kerjain gitu. Pertama, ini tentang komputer network. Jadi saya dulu dulu banget nih cuma 1 kali itu doang sih ngerjain proyek tentang mikrotik. Jadi setting mikrotik punyanya sebuah sebuah perusahaan lah yang dia naruh mikrotik di sebuah data center. Nah, mereka ada kebutuhan setting firewall-nya atau apanya gitu waktu itu. Nah, terus kebetulan pas itu waktu itu bahkan masih kuliah sih kalau nggak salah ya. Cuma kebetulan emang lagi belajar jaringan komputer gitu. Jadi ya udah sekalian saya terapin apa yang baru dipelajari langsung jadi freelance gitu. Dan alhamdulillahnya cocok gitu. Cuma habis itu ya nggak pernah lagi sih ngurusin tentang jaringan komputer. Nah, yang paling sering nih biasanya nih antara CMS atau emang platform menggunakan bahasa pemrograman tertentu nih kayak PHP gitu. Jadi kalau CMS rata-rata yang paling banyak tuh WordPress gitu kan dengan berbagai pluginnya. Kemudian PHP juga saya yang paling sering tuh PHP pernah menggunakan Yi dan Laravel. Kemudian JavaScript juga pernah ngerjain proyek Angular dan juga XTJS. Mungkin jarang banget sih ya tentang XTJS ini. Nah itu hal-hal baru kayak gini yang saya mungkin nggak akan dapatkan kalau misalkan nggak freelance gitu. Kemudian setup server nih biasanya yang berkutat di antara Docker sama Kubernetes gitu. Tapi terakhir kali saya ditawarin kerjaan untuk setting up yang namanya OpenShift gitu. Nah ini kan sesuatu hal yang baru nih, makanya saya kemarin tertarik untuk ambil gitu. Padahal kalau secara pemasukan sih ya nggak butuh-butuh banget. Cuma karena ditawarinnya tentang sesuatu hal yang baru, wah saya langsung ambil gitu. Jadi banyak sih yang kalau saya ya yang nyoba berbagai macam platform, jadinya apa ya bisa nambah portofolio juga gitu.
punya skill di atau pernah berpengalaman menggunakan ini gitu. Kurang lebih itu sih pengalaman freelance saya. Nah, kemudian insight yang saya dapat untuk ini nggak muncul semua ya. Oh, ini dia. Nah, ya mungkin berarti kurang lebih 7 tahun lebih lah ya di dunia freelance. Insight yang saya dapat, mungkin banyak yang bertanya gimana cara dapetin klien gitu. Itu yang paling banyak ditanya kali ya. Sebenarnya yang faktor yang paling berpengaruh menurut saya keberuntungan sih. Keberuntungan, cuma keberuntungan ini nggak benar-benar pure luck gitu, tapi benar-benar kayak di lampu merah tiba-tiba ditawarin kerjaan itu nggak kayak gitu sih. Cuma keberuntungan itu kan katanya persiapan bertemu dengan kesempatan gitu. Jadi kesiapan bertemu dengan kesempatan. Jadi emang harus siap dulu gitu. Nah, siap dulu itu ya harus bikin portofolionya gitu. Ini kalau salah nih ada ini. Jadi harus ada portofolionya gitu. Itu bagian dari kesiapan. Dan juga basic skill gitu. Jadi kenapa saya berani ambil proyek atau freelance teknologi atau platform yang belum pernah saya pakai? Karena saya cukup pede dengan basic skill saya gitu, basic programming gitu. Jadi ketika kerjaannya menggunakan platform yang baru yang belum pernah saya pakai, saya bisa percaya diri untuk cepat belajar yang baru itu gitu. Karena saya sudah punya modal basic skill-nya gitu sih. Jadi penting banget punya basic skill yang harus dimiliki gitu. Dan mungkin basic skill-nya kayak benar-benar yang kayak fundamental pemrogramannya sih ya. Yang mungkin kurang populer kayak misalkan ya dasar-dasar pemrograman, tentang OOP, tentang solid principle, tentang design pattern. Pokoknya hal-hal yang emang nggak kelihatan langsung lah wujudnya gitu. Cuma itu penting untuk dimiliki seorang programmer gitu. Jadi kalau misalkan ganti bahasa itu nggak masalah buat dia gitu. Jadi masalah persiapan berupa basic skill dan juga nantinya portofolio yang tadi mungkin udah dijelasin juga sama Mas Ian ya. Ini adalah bagian kesiapannya gitu. Nah, bagian kesempatannya itu bisa didapat dari networking, tadi juga udah cukup dijelasin, dan juga adaptability-nya. Tadi bisa nggak kita beradaptasi dengan ya kebutuhan di pasar atau di market. Jadi yang lagi demand-nya lagi tinggi ini kerjaan seperti apa gitu. Bisa nggak kita beradaptasi. Jadi kesempatannya adalah yang mungkin lagi banyak kerjaan tentang bikin company profile gitu. Sebelumnya mungkin kita belum pernah bikin company profile, tapi bisa nggak kita beradaptasi untuk belajar bikin itu gitu. Kalau misalkan bisa, berarti keberuntungan untuk kita gitu. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya semua saling terkait ya. Ya gimana untuk cara dapetin klien, ini ada faktor keberuntungan juga gitu. Nah, tapi faktor keberuntungan itu adalah dari persiapan, ini portofolio dan basic skill-nya disiapin, kemudian kesempatannya ini gitu. Gitu sih. Jadi bentuk huruf X ya. Kurang lebih gitu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mungkin takutnya agak belibet. Nanti kalau misalkan bingung bisa ditanyain di sesi tanya jawab gitu ya. Oke, saya lanjutin dulu. Oke, ini bagian terakhir, step by step rekomendasi saya gimana caranya untuk menjadi seorang freelancer atau memulai karir sebagai freelance. Tadi pertama persiapan.
harus disiapin nih. Mungkin ada yang nanya, apakah kita harus belajar dulu sampai selesai, baru ambil proyek, atau ya sambil belajar sambil ngambil proyek gitu. Kalau menurut saya tengah-tengah, artinya ada batas minimal yang teman-teman perlu capai supaya bisa pede ngambil job apapun. Nggak apapun juga sih, maksudnya yang related dengan apa yang sudah skill yang kita punya gitu. Jadi nggak mesti sampai tuntas dulu belajarnya, baru ngambil proyek, tapi at least sampai misalkan 75% lah gitu. Udah belajar tentang basic skillnya, terus ya udah sambil juga kita nyari-nyari lowongan proyek untuk mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari gitu. Kayak gitu sih. Kemudian ini langsung kalau misalkan udah cukup pede dengan basic skillnya, langsung aja buat akun gitu. Jadi daftar minimal 2 akun di website yang menyediakan job-job untuk freelance gitu. Ini kan tadi udah sebutin juga beberapa, nih saya tambahin. Ada Seribulancer, Fastwork, Freelancer, freelancer.co.id ya. Saya cukup banyak dapat dari Seribulancer sih. Kalau yang lain mungkin belum pernah gitu. Akhir-akhir ini sih saya banyak atau semuanya dapat dari Seribulancer gitu. Dan juga ini gabung grup Telegram sama Facebook gitu. Itu kan kalau salah cukup banyak sih grup kayak lowongan kerja ataupun lowongan freelance gitu. Dan juga mungkin grup-grup yang terkait teknologinya, misalkan grup JavaScript, grup PHP, grup Laravel, grup CI dan lain sebagainya gitu. Yang kadang ada aja sih iklan atau lowongan yang ngajakin proyekan gitu. Kadang-kadang, tapi ya jarang sih. Tapi at least tadi untuk membangun networking-nya sih di sana gitu. Bisa di sana. Nah, kalau udah bikin akun, udah punya aksesnya gitu kan. Nah, kita riset nih high demand job-nya. Coba kita browse job sebanyak-banyaknya yang related dengan background kita. Kemudian coba dikelompokin atau dikategorikan yang paling banyak tuh job tentang apa gitu. Jadi nanti bisa kita ranking, oh misalkan tentang WordPress nih ternyata cukup banyak. Kemudian nomor 2-nya tentang PHP Laravel misalkan, terus yang ketiganya tentang JavaScript. Nah, baru kita cocokin nih skill kita. Kira-kira bisa nggak nih kita ngambil job tentang WordPress gitu. Kalau misalkan match, ya udah langsung apply aja ke beberapa job gitu. Jadi nggak perlu satu dulu nunggu sampai dapat kabar diterima atau ditolak baru apply lagi. Menurut saya kalau di website freelance gitu itu bakal makan waktu terlalu banyak gitu. Jadi mendingan langsung apply aja ke beberapa job karena memang kalau misalkan kita baru mulai artinya di website tersebut biasanya reputasi kita masih belum ada gitu, masih kosong dan ya saingannya mungkin freelancer yang sudah punya reputasi di situ gitu kan jadinya chance-nya mungkin akan lebih sedikit gitu untuk diterima. Nah, terus kalau misalkan nyata on demand job-nya itu atau high demand job-nya itu kita nggak match skill kita, ya udah kita belajar aja gitu tentang itu. Kalau misalkan memang willing untuk belajar tentang topik itu, tapi kalau misalkan maunya bukan topik yang maunya tetap topik yang sudah kita kuasai, ya nggak apa-apa juga gitu. Berarti mesti cari yang sesuai aja gitu. Apply-nya yang sesuai aja gitu. Kalau misalkan emang yang paling banyak jobnya yang dicari itu nggak sesuai skillnya. Nah, kalau udah apply ya udah kalau misalkan usahanya sudah maksimal ya tinggal berdoa aja sih supaya ada yang lolos gitu. Ini kalau misalkan teman-teman mau mencoba menjadi freelance melalui website freelancer gitu. Tapi sebenarnya ada satu hal lagi sih yang mungkin bisa saya mau saya sarankan ya tadi sih tentang networking. Jadi
ya ini dari yang terdekat dulu aja. Kalau misalkan kita tergabung ke komunitas tertentu ya, itu kabar apa diumumin aja. Kalau misalkan ada yang punya proyek atau mau bikin web apps atau mobile apps, bisa hubungi saya gitu. Jadi jangan lupa gitu, istilahnya diumumin ke network terdekat kita lah, ke ke circle yang bisa kita reach. Kalau misalkan kita terima job sebagai freelance gitu. Itu sih yang bisa saya sharing ya. Mungkin bisa lebih banyak nanti sharing lagi di tanya jawab. Terima kasih.